Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama dengan saya, Frater Blasius Helianan, dalam edisi Renungan Sabtu 9 November 2024, Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Pada hari ini, kita merayakan Pesta Pemberkatan Basilik Lateran atau Basilik Yohanes Lateran di Roma oleh Paus Silvester pada tahun 324. Ini bukanlah tentang orang kudus, tetapi tentang pemberkatan sebuah bangunan gereja dan disebut sebagai Basilik Kepausan. Basilik Lateran semula adalah katedral di Roma dan disebut sebagai basilik tertua di barat dan di kota Roma. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara juga tentang bait suci atau rumah tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Kita semua pasti tahu apa itu rumah. Rumah adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat di mana manusia tinggal. Sebagai tempat tinggal, manusia selalu berusaha untuk membuat rumah tersebut terasa aman dan nyaman. Ada sebuah pepatah yang berbunyi, "Rumah adalah tempat di mana cinta berada. Kenangan diciptakan, teman selalu menjadi milik, dan tawa tak pernah berkesudahan." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini berbicara tentang bait suci yang adalah rumah Allah. Ketika Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke dalam bait Allah, Ia menemukan bait Allah begitu ramai, dipenuhi dengan orang-orang yang sibuk berdagang hewan kurban dan penukar uang. Hal itulah yang dilihat Yesus sebagai hal yang tidak benar. Bait Allah yang seharusnya dipenuhi dengan suasana yang tenang dan khusyuk, sehingga orang dapat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ini dijadikan sebagai sebuah tempat yang ramai untuk berdagang dan bertukar uang. Situasi ini kemudian membuat Yesus marah, dan Yesus pun akhirnya mengambil sikap tegas dengan mengusir para pedagang dan penukar uang tersebut. Yesus berusaha untuk membuat kondisi bait Allah yang adalah rumah Tuhan itu kembali menjadi sebagaimana mestinya. Saudara-saudariku yang terkasih, tindakan dan perbuatan Yesus tersebut secara sepintas mengajak kita untuk menjaga kesucian tempat kita beribadah. Kita secara eksplisit diajak untuk bersama-sama menjaga kondisi gereja tempat di mana kita berada, agar gereja itu dapat tetap menjadi tempat yang nyaman, yang layak bagi kita untuk berdoa dan berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lebih jauh dari itu, kita diajak untuk menyadari bahwa hati kita adalah bait Allah, tempat di mana kita dapat bertemu dengan Allah sendiri. Itulah sebabnya hati kita perlu dijaga agar selalu suci dan bersih dari kotoran-kotoran duniawi. Pertanyaan bagi kita, apakah hati kita yang adalah bait Allah
sudah bersih dari kotoran-kotoran duniawi. Jika hati kita masih kotor, Yesus mengajak kita untuk membersihkan kotoran-kotoran duniawi tersebut. Kotoran-kotoran duniawi itu dapat berupa kesombongan, ketamakan, iri hati, kerakusan, hawa nafsu, kemalasan, kemabukan, dan masih banyak lagi kotoran-kotoran duniawi yang mengotori hati kita sebagai bait Allah. Kotoran-kotoran duniawi itu yang membuat hati kita menjadi tidak layak bagi Tuhan. Kita pun menjadi tidak bisa untuk bertemu dengan Tuhan sendiri. Maka, untuk membersihkan kotoran-kotoran duniawi tersebut, Yesus mengajarkan kepada kita tentang sikap kerendahan hati. Hanya dengan sikap rendah hatilah kita dapat melihat dan menyadari semua kekurangan yang ada dalam hati kita. Melalui kesadaran akan kekurangan itulah kita pun secara perlahan-lahan membaharui diri kita, membaharui hati kita, sehingga hati kita kembali menjadi bait Allah, tempat di mana kita dapat berjumpa kembali dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.